Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, ta'zimi Bapak Pimpinan Yayasan, Bapak Sekretaris Yayasan, Bapak Kepala MTS, Bapak-bapak, ibu-ibu kepala madrasah, para undangan, serta wali santri yang berbahagia. Pada hari ini kita siswa kita yang duduk di kelas 9, kemampuan mereka dari segi agama secara umum. Apakah Anda siap untuk diuji? Insyaallah siap. Silakan perkenalkan nama, orang tua dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabilal Muhtadi dan nama orang tua saya Bapak Hasan Ibrahim dan asal saya Geguntur. Kitab Fathul Qorib. Kapan diajarkan kitab ini? Kitab ini dipelajari setiap pada hari Jumat yang diajarkan langsung oleh Bapak Pimpinan Yayasan, yaitu Bapak Tuan Guru Haji Mashun Rais. Jadi Bapak Ibu sekalian, kitab Fathul Qorib ini dipelajari setiap hari Jumat yang langsung diasuh oleh Bapak Pimpinan Yayasan. Baik, sekarang bab apa ingin kami uji? Terserah. Insya Allah. Jadi kemampuannya mudah-mudahan ya, terserah, dari tergantung kami yang memilihkan ini. Oleh karena itu kami akan memilihkan yang lagi viral sekarang, yaitu masalah pernikahan lunamaya. Ada mengatakan sah atau tidak sah. Jadi kita ambil bab nikah, Bapak Ibu sekalian. Jelaskan kepada kami semua apa syarat-syarat suatu nikah itu menjadi sah. Pernikahan itu akan menjadi sah dengan adanya 5 syarat. Syarat yang pertama, adanya calon suami. Yang kedua, adanya calon istri. Yang ketiga, adanya sigot. Yang keempat, adanya wali dari calon istri. Yang kelima, adanya 2 orang saksi. Baik, jadi 5 syaratnya. Tadi disebutkan tadi ada sigoh. Apa yang dimaksud dengan sigoh itu? Sigot adalah ijab dan qabul. Ijab adalah kata penyerahan dari seorang wali, seperti saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya. Sedangkan qabul adalah kata penerimaan dari calon suami, seperti saya terima nikahnya. Oke. Sekarang tadi disebutkan wali. Wali dari calon mempelai istri. Sebutkan kepada kami urutan-urutan wali yang akan menjadi wali dari seorang calon pengantin wanita. Silakan. Urutan wali dari seorang istri adalah yang pertama bapak, kedua kakek, ketiga saudara laki-laki sekandung, keempat saudara laki-laki sebapak, kelima anak laki-laki saudara kandung, keenam anak laki-laki saudara bapak, ketujuh paman, kedelapan anak laki-laki paman kandung. Oke. Ada 8 urutan wali. Jadi kalau yang nomor 1 tidak ada, sekaligus digantikan oleh wali kedua dan seterusnya. Berikutnya tentang talak. Berapa jumlah talak yang dimiliki oleh seorang suami di dalam talak istrinya? Suami itu memiliki 3 talak, yaitu talak 1, 2, dan 3. Apabila seorang suami mentalak istrinya 1 atau 2 kali, maka suami boleh merujuk istrinya apabila istrinya masih dalam masa iddahnya. Akan tetapi apabila sudah habis masa iddahnya dan si suami ingin kembali ke istrinya, maka harus atau wajib dengan pernikahan dan mahar yang baru. Jadi suami memiliki hanya 3 talak. Sekarang apabila suami sudah mentalak istrinya 3, yang kita sebut dengan talak bain kubra,
apakah boleh suami itu untuk kembali kepada istrinya tadi? Jelaskan kepada kami. Suami yang telah mentalak istrinya sebanyak 3 kali, maka suami boleh kembali menikahinya dengan adanya 5 syarat. Syarat yang pertama, sudah habis masa iddahnya dari suami ini. Yang kedua, menikah dengan sah dengan laki-laki lain. Ketiga, melakukan dukhul atau berhubungan badan dengan suami yang kedua ini. Yang keempat, suami yang kedua ini mentalaknya. Dan yang kelima, sudah habis masa iddahnya. Nah, baru suami yang pertama itu boleh menikah lagi dengannya. Jadi syaratnya luar biasa, sangat berat. Oleh karena itu, suami jangan cepat mentalak 3, harus 1, 2 dan seterusnya. Baik, sekarang kami minta bacakan ibarat yang telah kami tayangkan tadi. Silakan bacakan ibarat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa idza talaqa imra'atahu wahidatan aw isnataini falahu muraja'atuha ma lam tanqadi 'iddatuha fa in inqadat 'iddatuha halalahu nikahuha bi aqdin jadidin wa takunu ma'ahu 'ala ma baqiya min at-talaqi fa in talaqaha salasan lam tahilla lahu illa ba'da wujudi 5 syara'ita inqida'u 'iddatiha minhu wa tazwijuha bi ghairihi wa dukhulihi biha wa isabatuha wa bainunatuha minhu wa inqida'u 'iddatiha minhu. Baik, Bapak Ibu sekalian, di madrasah kami ini diajarkan nahwu sharaf. Sekarang kita uji anak kita kemampuannya dari segi nahwu. Silakan diperhatikan. Wa idza talaqa imra'atahu. Kalimat imra'atahu kenapa dibaca fathah? Karena menjadi maf'ul bih. Apa i'rab maf'ul bih? Mansub. Apa alamat nasabnya? Patah. Kenapa patah? Karena isim mufrad. Karena isim mufrad. Maf'ul mana fi'ilnya? Talaqa. Fi'il apa? Fi'il madi. Apa tandanya fi'il madi? Bisa menerima tak tanis yang mati. Masukkan ke tanis mati. Talaqat. Fa'ilnya mana? Mustatir takdiran huwa. Kembali kepada zauj atau suami. Baik. Yang kedua, falahu muraja'atuha. Muraja'atuha kenapa dibaca dhammah? Karena menjadi mubtada muakhar. Apa i'rab mubtada muakhar? Marfu. Apa alamat rafa'nya? Dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Isim mufrad. Mana khabar muqaddam? Lahu. Khabar muqaddam itu syaratnya terdiri dari apa? Jar majrur. Oke. Berikutnya, malam tanqadi iddatuha. Iddatuha kenapa dibaca dhammah? Iddatu. Karena menjadi fa'il. Fa'il dari mana? Tanqadi. Tanqadi fi'il apa? Fi'il mudhari. Apa i'rabnya? Majzum. Mana yang menjazamkan? Lam. Alamat jazam? Membuang huruf illat. Apa huruf illat yang dibuang? Karena sebelumnya berbaris kasroh. Ya, yang dibuang adalah huruf ya, karena ada baris kasrah yang bertiga. Berikutnya, fa in qabat iddatuha halalahu nikahuha bi'aqdin jadid. Kenapa dibaca jadidin, tidak jadidun, tidak jadidah? Karena menjadi sifat dari lafaz aqdin. Apa i'rab aqdin? Majrur. Mana mengejarkan? Ba. Apa itu ba? Huruf jar. Huruf jar. Yang terakhir, fa in talaqaha salasan lam tahilla lahu illa ba'da wujudi 5 syara'it. Kenapa dibaca syara'it? Kenapa dibaca fathah? Karena menjadi mudhafun ilaih. Apa i'rab mudhaf ilaih? Majrur. Apa alamat jarnya syara'it? Patah. Kenapa patah? Karena isim ghairu munsharif. Apa ilatnya? Sigot muntahal jumu' timbangan mafa'ila.
sehingga intahal jumhur. Bapak Ibu sekalian, sepertilah kita mengajarkan anak-anak kita yang akan mengaji nahwu sekaligus praktiknya dalam kitab Fathul Qarib. Sekarang terjemahkan kepada kami fa in talaqaha salasan sampai seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha salasan, maka jikalau mentalak oleh suami itu akan istrinya 3 kali, lam tahilla lahu, tidak halal bagi suami itu menikahi istrinya illa ba'da wujudi khamsi syara'ita, kecuali setelah adanya 5 syarat. Inqida'u iddatiha minhu, pertama, habis masa iddahnya seorang istri itu daripada suami yang pertama. Wa tazwijuha bi ghairihi, dan menikahnya seorang istri itu dengan orang lain. Wa dukhulihi biha, dan melakukan berhubungan badan. Wa dukhulihi biha, dan istri itu melakukan dukhul dengan suami yang kedua. Wa isabatuha wa bainunatuha minhu, dan suami yang kedua itu mentalak istrinya. Wa qida'u iddatiha minhu, dan habis masa iddahnya seorang istri itu daripada suami yang kedua. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada anak kita. Jadi putra ditunjuk Bapak sekalian ya. Mudah-mudahan orang tua beliau hadir saat ini. Anak kita sudah mengikuti Olimpiade Bahasa Arab tanggal 6 Maret 2025 yang bertempat di Lombok Timur. Itu juara ketiga dari 49 peserta, dan anak kita mengikuti lomba ini dalam rangka haul dari pondok pesantren tersebut, dan ini merupakan tingkat provinsi. Sekali lagi orang tua dari Sabilal Muhtadi mohon untuk mendampingi anak kita. Silakan. Kami mohon kepada Bapak Sekretaris Yayasan dan Bapak Kepala MTS untuk memberikan penghargaannya. Jadi lomba ini berlangsung pada tanggal 6 Maret. Pada waktu itu Bapak Sekretaris Yayasan masih menjabat selaku Kepala MTS. Setelah purna baru terlihat apa yang diberikan kepada anak kita. Oleh karena itu mohon sekali lagi silahkan diberikan kepada anak kita Sabilal Muhtadi. Ambil gambar dulu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Yayasan dan Bapak Kepala MTS Ara Isyah Sekar Bela.